On the edge of the box. Came off. Got the old goal to just. And most important. Kapten Timnas Indonesia J.I. Jez mengirim pesan kepada publik tanah air sebelum dua laga penting di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia dan Bahrain. Laga melawan Australia bakal digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney. 5 hari kemudian, anak asuh Patrick Kluivert bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia masih berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan catatan 6 poin. Posisi skuad Garuda masih rawan tergusur oleh para pesaing. J.I. Jez pun mengirim pesan kepada para penggemar sebelum dua laga krusial tersebut. Pemain dengan nomor punggung 3 di skuad Garuda itu meminta para penggemar untuk selalu menjaga kesehatan supaya bisa mendukung perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirinya mengaku sudah tak sabar untuk segera membela Timnas Indonesia. Bulan depan ya, baiklah, yang paling penting adalah jagalah kesehatan kalian, ujar J.I. Jez dilansir dari akun Instagram @givarip. Kami sangat membutuhkan dukungan kalian bulan depan. Saya sudah tidak sabar untuk pertandingan itu, tetapi saat ini saya baru selesai latihan dengan Venezia, sama seperti pemain lainnya yang masih fokus dengan klub masing-masing. Lanjut bek berdarah Belanda ini. Di bulan Maret, J.I. Jez menyatakan butuh dukungan publik tanah air. Dukungan bisa dilakukan melalui semua platform, mulai dari media sosial sampai datang langsung ke stadion. Bek 24 tahun tersebut yakin tiket laga Timnas Indonesia versus Bahrain bakal ludes terjual. Tetapi bulan depan, kami sangat butuh dukungan kalian, ujar Jez. Entah itu lewat televisi, media sosial, atau jika memungkinkan datang langsung ke stadion. Saya yakin tiket akan habis terjual. Jadi, ayo dukung kami, lanjutnya. J.I. Jez juga yakin Timnas Indonesia bisa menggulung Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan jadi target Timnas Indonesia saat berjumpa Bahrain. Kami harus menang, ujar J.I. Jez dilansir dari kanal YouTube Malva dan Fauzan. Pada pertemuan perdana, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dan Bahrain. Hal itu jadi modal positif sebelum menjalani pertemuan kedua. Derby antara Yokohama F. Marinos melawan Yokohama FC pada pekan ketiga J1 League 2025 digelar di Nissan Stadium, Rabu 26 Februari. Pada pertandingan ini, bek kanan Timnas Indonesia Sandy Walsh tak turun sebagai starter. Sandy Walsh berada di bangku cadangan. Ia kalah dari pemain Timnas Jepang untuk mengisi starting 11. Ia tidak mainkan pada derby Yokohama ini. Sebelumnya Sandy Walsh sudah debut di J1 League pada pekan kedua. Pemain kelahiran Brussels itu menjadi starter di posisi bek kiri. Kali ini, pelatih Yokohama F. Marinos Steve Holland memasang pemain Timnas Jepang Ken Matsubara di starting 11 di pos bek kanan dengan formasi 4-2-3-1. Sementara di bek kiri ditempati oleh ex-bek Timnas U20 Jepang, Toichi Suzuki. Pada babak pertama, Yokohama F. Marinos mendapatkan sejumlah peluang. Pada menit ke-13, bola tembakan Riku Yamane masih melebar dari gawang Yokohama FC. Giliran Yokohama FC mendapat peluang pada menit ke-17 lewat tembakan Solomon Sakuragawa, namun bola tak menemui sasaran. Semenit berselang, Yokohama F. Marinos mendapat peluang lagi, namun bola tembakan Dayatono melebar ke sisi kiri. Menit ke-28, bola tembakan pemain Yokohama FC Joao Paulo melebar ke kanan gawang. Yokohama F. Marinos pada menit ke-35 mendapat peluang. Bola sundulan Ken Matsubara dari tengah kotak penalti berhasil diamankan. Babak pertama ditutup dengan skor 0-0. Pertandingan babak kedua, menit ke-48 Yokohama FC mendapat peluang melalui sundulan Solomon yang belum berbuah gol. Mereka mendapat peluang lagi pada menit ke-54, namun bola tembakan Kailo Shimbo bisa diamankan. Hingga menit ke-75, skor masih sama kuat 0-0. Pada akhirnya pertandingan ditutup dengan hasil imbang tanpa gol.
Berita selanjutnya datang dari Ole Romeni yang masih berusaha untuk bisa beradaptasi bersama Oxford United. Ole sebenarnya datang dengan bekal yang apik saat masih berseragam FC Utrecht musim lalu. Sebagai pemain muda, dia mulai mendapatkan tempat dan beberapa tampil dari bangku cadangan. Namun, kedatangan pemain muda berbakat lain yakni Miliano Jonathan membuat dia akhirnya memilih merapat ke Oxford. Bersama The Ox, dia sudah bermain dalam 5 pertandingan di kasta kedua Liga Inggris, Championship. Dia juga sudah dicoba dalam beberapa posisi oleh pelatih Gary Rowett dan masih membutuhkan waktu untuk tempat utama. Ole Romeni menjelaskan bahwa dia saat ini sudah bisa beradaptasi dengan baik. Beberapa kesempatan yang diberikan oleh pelatihnya akan coba dimanfaatkan dengan baik. Tentunya, masih butuh waktu karena dia datang sebagai pemain baru dan masih mencari chemistry di dalam tim. Saya sangat senang untuk memulai. Saya merasa baik. Tentu saja, saya ingin bermain di setiap pertandingan, kata Romeni dilansir dari laman BBC. He had to put that away because he feels it went out of play. This is a really tight call. Johansen's got this magnificently well because he just really, of all the things he would have done there, I didn't think he would have hit the crossbar. Pemain berusia 24 tahun ini melanjutkan, saat ini dia butuh gol untuk memberikan bukti bahwa sosoknya layak bertugas di lini depan Oxford. Dia menyadari bahwa sampai saat ini masih banyak kritikan yang datang karena dia belum memberikan banyak kontribusi di dalam tim. Menurutnya, kuncinya adalah fokus dan perlahan dia bisa membayar semua kepercayaan yang sudah diberikan. Saya datang ke sini untuk bermain, menjadi bagian penting dari tim dan hanya itu yang saya pedulikan. Saya harus mencetak gol. Selalu ada tekanan, dimanapun Anda bermain. Saya menikmati sepak bola saya jadi saya tidak terlalu memikirkan hal-hal lain, lanjutnya. Ole optimis bisa segera mendapatkan momentum yang tepat untuk bangkit dari kondisi ini. Saat ini kepercayaan dirinya sudah mulai kembali dan siap memberikan kontribusi di dalam tim. Dia berharap hal tersebut tidak membutuhkan banyak waktu lagi dan kerja kerasnya bisa terbayar lunas. Anda harus kuat, mempertahankan bola dan menjadi titik tumpuan bagi tim dan saya pikir saya bisa melakukan itu. Saya merasa nyaman dengan bola dan menyukainya di kaki saya. Jadi itu cocok untuk saya, ujarnya. Final 10 minutes. Tyler Goodrum delivers right-footed towards. And most importantly, Peter Kyoto totally dominated since then. twisting and turning, trying to destined to ripple in the back of the quickly waving it away. Jujur saja, sulit bagi saya, kata Ole Romeni dilansir dari Oxford Mail. Saya datang ke sini dan ingin langsung bermain. Tetapi rencananya adalah berlatih terlebih dahulu, karena kami ada jeda di Belanda untuk musim dingin. Saya harus berlatih dan memulihkan kebugaran saya. Jadi saya harus menunggu sebentar. Lalu saya masuk skuad dan saya masih harus menunggu sedikit untuk beradaptasi dengan sepak bola Inggris, ujarnya. Meski terasa sulit, tapi Ole Romeni terus bekerja keras saat latihan dan menunjukkan kemampuan. Itu sulit, tetapi saya terus fokus pada latihan, melakukan apa yang saya mau, menunjukkan kemampuan saya. Dan saya tahu ketika saya mendapat beberapa menit bermain, saya akan membuktikan kemampuan saya, kata Ole Romeni. Itulah satu-satunya hal yang dapat saya lakukan, ujarnya. Selanjutnya, Oxford United akan melawan Coventry pada 1 Maret 2025. Ole Romeni kemungkinan akan kembali menjadi pilihan pelatih Gary Rowett untuk starter. Sementara itu, Ole Romeni pada Maret 2025 diharapkan memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia diharapkan memperkuat lini serang timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney pada 20 Maret. Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Sementara itu, kabar buruk kembali menimpa Australia. Kali ini penjaga gawang Australia, Joe Gauci, mengalami cedera bersama klubnya Barnsley. Cederanya terjadi saat Barnsley menghadapi Rotherham United menang 1-0 akhir pekan ini di New York Stadium dalam lanjutan League One 2024-2025. Joe Gauci mengalami cedera di bagian pinggul. Kondisi tersebut membuatnya diragukan untuk bisa tampil lawan timnas Indonesia dan Cina pada bulan Maret 2025 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita ini menjadi kurang menyenangkan bagi Australia. Pasalnya, Joe Gauci adalah pesaing terkuat Matthew Ryan di sektor penjaga gawang di tim nasional Australia. Ketidakhadirannya bakal mempengaruhi strategi tim dalam laga penting tersebut. Joe Gauci sendiri baru bergabung dengan Barnsley bulan lalu dengan status pinjaman dari Aston Villa. Kehadirannya di Barnsley diharapkan bisa memberikan dampak positif. Meski begitu, cedera ini bakal menjadi tantangan besar bagi klubnya. His shot saved by Pires. 58th minute and Goodwin stands out second half as there's a ball. Pada laga melawan Rotherham United, Joe Gauci harus digantikan pada menit ke-76. Menurut laporan dari Birmingham Live,
Dirinya mengalami masalah pada pinggulnya usai memotong umpan silang dari lawan. Pelatih Barnsley, Darrell Clarke masih bungkam soal seberapa parah cedera sang pemain. Joe telah melakukannya dengan cukup baik dan kita akan lihat bagaimana kondisinya besok malam, kata Clarke dikutip dari Birmingham Live. Tapi saya tidak akan ragu untuk memasukkan Jackson langsung ke dalam lapangan. Dia memiliki kaki yang hebat, dia adalah penendang yang hebat dan dia terus berkembang setiap saat, lanjutnya. Meski begitu, ada kabar baik untuk tim nasional Australia. Pasalnya, kiper utama Australia, Matthew Ryan sudah pulih dari cedera. Matthew Ryan sebelumnya alami cedera pinggul. Ex-pemain Arsenal tersebut sudah kembali beraksi untuk tim Liga 1 Prancis Lens. Ryan tampil saat laga lanjutan lawan FC Nantes pada akhir pekan ini. Sayang, penampilannya gagal membawa timnya menang. Tentu, ini jadi angin segar sebelum lawan timnas Indonesia. Laga kontra timnas Indonesia bakal digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney. Being prepared to come on here by Gary Rowett. That's great play. With the He goes for a corner, came off. It's The summer. smash back in and saved. It's a great run. He This is had to put that away.